Assalamualaikum. Ini mau berbagi pengalaman ya, cara memperbaiki kulkas. Ya, ini lagi-lagi nih kulkas merek Polytron. Ya, ini ganti kondensor. Ini mesinnya. Ini sudah saya cek oli ya, oli kira-kira segini nih ya, sekitar 180 mili. Tadinya kurang dari segitu, udah saya cok lagi. Saatnya ini untuk membersihkan kondensor dan membersihkan evap. Ya, caranya untuk membersihkan evap ini harus kita kasih manifold dari sini ya, kita manifold, nanti kita masukin gas LPG, nanti keluar lewat pipa kapiler. Dengan itu nanti evap kan menjadi steril lagi, bersih tanpa oli yang di dalamnya, jadi pendinginannya lebih bagus dan steril lagi. Untuk yang kondensor ini kita bersihkan pakai pertalit berulang-ulang ya, sampai 5 kali lebih, nggak apa-apa, lebih bagus. Untuk tampilannya seperti ini ya kulkasnya, dan ini sudah diservis 2 kali. Ini bertahan 1 minggu, yang kedua bertahan 3 hari. Kita lanjut. Kalau dilihat dari bodi ini kulkasnya masih bagus, tapi ini yang mengganti kondensernya ya teknisi lain ya, mungkin sudah bocor atau gimana. Ini mau coba saya cek lagi ya, kita cek. Setelah dirapikan ya kondensornya, yang tadi kan agak ke bawah nggak pas, ini saya pasin supaya kelihatan rapi. Saatnya membersihkan kondensor. Membersihkan kondensor, disiapkan yang diperlukan, perlu disiapkan pertalit segini cukup. Yang ini masuk sini.
Yang ini masukkan ke sini ya. Masuk ke pipa yang buah kompresor nyala, kita manfaatkan anginnya ya, tekanannya masuk. Berulang-ulang sampai benar-benar bersih. Untuk mengulangnya tergantung kondisi kotornya ya, kayak kotornya sampai hitam itu bisa 10 kali. Ini masih bening, cukup 3 kali nggak apa-apa. Cukup segitu aja, soalnya ini masih bening. Setelah ini menghabiskan sisa bensin, setelah bersih, benar-benar bersih ya, kita kasih ganti filter yang baru. Kalau menservis kulkas biar rusaknya ringan atau berat tuh harus diganti filter yang baru supaya tidak terjadi mampet. Soalnya kalau yang pipa yang bekas lamanya yang dulu biasanya itu ada tersisa-sisa oli, ada bekas yang tadi terpakai, karena itu udah 2 kali itu 2 kali udah enggak diganti-ganti filternya bekasnya ya. Kalau saya sarankan kalau servis kulkas itu harus ganti filter, yang namanya filter harus diganti.
soalnya menghindari nanti kita balik lagi menservis lagi. Setelah di las filternya, kita nyalakan mesinnya. Lebih baik kita nyalakan mesinnya supaya tahu kalau ada kotoran apa biar bisa keluar. Ini pengelasan pipa kapiler ya. Kalau pipa kapiler itu harus benar-benar rapat. Kalau kurang rapat atau bocor sedikit nanti kita balik lagi servisnya lagi. Las kita hanya menggunakan las yang portable, yang las murah ya, kita bisa dipakai untuk buat las apa aja, semua jenis kulkas 2 pintu, 1 pintu. Kalau 2 pintu tapi susah ya, kalau 2 pintu buat ngelap tempatnya harus pakai las yang pakai oksigen. Kalau mau servis keliling atau servis panggilan itu enakan yang bawah biasa aja. Misalnya hanya 1 pintu itu perhatikan baik-baik untuk pengelasan pipa kapiler ini harus benar-benar rapat supaya enggak terjadi bocor, biar aman. Karena kalau kita nyari kulkas harus kita garansi ya, minimal paling satu 2 bulan, 1 bulan nggak apa-apa ya, yang penting garansi ya, soalnya kasihan, soalnya mahal kulkas. Nanti kalau sampai balik lagi kita nggak dapat apa-apa. Harus benar-benar 1 kali servis sudah jadi. Harus kita cek semuanya. Pastikan udara keluar dan biarkan nyala kompresornya untuk mengeluarkan asap yang barusan efek las tadi.
saatnya kita pasang manifold. Pasang manifold ya, jangan lupa yang warna biru itu tekanan rendah untuk ke freon, ke ini mesin kulkasnya, ke kompresor kulkas. Yang tengah untuk freonnya. Ini posisi kulkas, mesin kulkas nyala. Dia pakai vakum body dulu. Setelah habis pakai vakum body, kita matikan kulkasnya, lalu kita pakai vakum pressure bekas, vakum kompresor bekas pressure. Kita pasang freonnya. Ini kondisi kulkas masih nyala ya, masih nyala. Nah ini kompresor ini buat vakum, ini kompresor freezer buat untuk memvakumnya. Kita nunggu memvakum. Untuk memvakum pakai ini waktunya sekitar 25 menit. Ini belum saya buka, masih saya tutup. Ini untuk vakum, ini untuk vakum bodi dulu, ini untuk memastikan bahwa di area pipa kulkasnya tidak ada yang bocor. Kalau masih merembul berarti masih ada yang bocor. Ini jangan digunakan pakai air ya, pakai metil aja sedikit. Kita korbankan metil. Takutnya kalau pakai air nanti kesedot. Kalau udaranya udah habis nanti dia akan menyedot. Tapi dia keluarkan lagi, nyedot, keluarkan lagi gitu. Takutnya kalau pakai air nanti malah kemasukan air. Jadi virus nanti. Kita pasang dulu vakumnya, persiapan untuk vakum. Kondisi kulkas masih menyala untuk membuang udara yang dalam kulkasnya sendiri. Nanti setelah habis di sana udah benar-benar habis, kita buka semua manifoldnya untuk memvakum luar supaya maksimal. Korban 1 tetes nggak apa-apa ya. Kita cek dulu ya, kita cek lagi. Ini kondisi kulkasnya masih nyala untuk memastikan bahwa kita cek lagi. Kalau udah nggak ada udara, kita buntuin, nanti kita jepit pakai tang, nanti akan rapat. Masih ada ya, masih ada merembul, berarti di dalamnya masih ada udara sampai benar-benar habis udaranya. Setelah habis, ini posisi mesin vakumnya sudah nyala, dan ini untuk memvakum yang dari pipa freon, seluruh pipa yang dari manifold itu ke vakum. Sudah nyala semua ya, sudah saya colokkan untuk vakumnya, dan kondisi kulkasnya udah masih tetap menyala. Nah ini sudah mulai memvakum. Ini cabut karena sudah tidak dipakai lagi. Ini tunggu sekitar 20 menit aja nggak apa-apa. 20 menit, 25 menit lebih bagus. Makin lama makin bagus. Tergantung nanti kita bisa cek dari kompresor freezernya ya, dari vakumnya ya.
ini nanti bisa kalau masih keluar air nah ini caranya. Kalau masih merembul itu menandakan masih ada udara, nanti biarkan hidup terus sampai benar-benar habis. Biasanya habisnya sekitar 20 menit 25 menit. Ini sekitar 10 menit lagi, sekitar 15 menit ya, 15 menit tinggal sedikit. Kalau cuman sedikit jarang-jarang itu sudah bisa kita tutup sekitar 15 menit ya. Ini kita tutup satu aja ya, tutup satu yang merah aja. Ya nah, ini enggak usah ini cabut untuk vakumnya. Kita masukkan metil yang sudah dicepit pakai tang tadi ya. Kita siapkan metilnya, satu tutup cukup, satu tutup metil. Kita masukkan, kita potong, lalu kita tutup pakai tangan, cepat. Kita masukkan, kita tutup pakai tang, kita jepit pakai tang, nanti kita las. Setelah itu kita buka freonnya. Nah ini sambil ini kita buka freonnya nggak apa-apa, kita buka freon sedikit aja ya. Ini posisi kulkas harus kita nyalakan, kompresor nyala, kita buka freon sedikit, jangan gede-gede ya, sedikit. Kalau sudah terdengar mendesis, kalau mendesis berarti sudah masuk. Lalu kita mengelasnya, yang kita jepit pakai tang tadi ya, kita dilas supaya benar-benar rapat. Ini harus benar-benar rapat ya untuk pengelasan pipa kecil ini. Sambil kita perhatikan untuk jarum manifold, itu sudah di bawah, sudah di ini ya, posisi angka 0 ya, angka 0. Nanti dia akan lama-lama naik. Jangan lupa kita pasang ampere, tang ampere untuk cek ampernya. Itu ampernya kecil banget karena dia pakai gulungan aluminium, biasanya kecil. Udah mulai naik. Nanti setelah 20 PSI kita tutup freonnya, kita tunggu, nanti itu sudah jadi biasanya. Kita rapikan biar kelihatan rapi, tutupnya dipasang lagi. Nah itu caranya ya, kelihatan bagus. Kita tempatkan yang kira-kiranya pantas dilihat.
tuh. Kita ini setelah kira-kira 10 menit ya, ini kita tutup reelnya, kita tunggu sampai 10 PSI. Kalau sudah 10 dijamin sudah nyus, sudah jadi. Reelnya masih bagus, ini kondisi mesinnya masih bagus, lumayan bagus. Kita tunggu ya, ini menunggunya kadang ada yang setengah jam, ada yang 1 jam, ada yang 1,5 jam, tergantung kinerja kompresor dan kondisi evap. Kalau kondisi evap bersih itu cepat, jadi saljunya cepat, keluar saljunya cepat kalau evapnya bersih. Kalau lama 1 jam nggak turun-turun berarti evapnya kotor, nggak steril. Ini kebetulan nggak rapat ya, ini nggak rapat, dan pintu karetnya sudah lenggang. Kita rapatkan ya, kita panasin, hati-hati nanti dia rapat sendiri. Kalau kena panas dia lentur, nanti akan merapat dengan sendirinya. Kalau nggak dirapetin nanti kurang bagus, saljunya mudah menumpuk. Salju yang keras, bukan salju yang lembut, tapi yang keras. Kalau kurang rapet numpuk nanti. Tuh udah rapat ya, sudah rapat, sudah nggak lenggang lagi. Sudah benar-benar ini rapat lagi, kurang sedikit. Kita panasin lagi, kurang sedikit. Kalau ini ya, kalau perlu diulang. Nah ini sudah mulai menurun setelah 20 menitan ini. Kalau sudah hangat ya, filter sudah hangat, menandakan bagus kinerjanya, bagus. Ini sudah masuk reelnya. Ini sekitar hampir 1 jam ya, hampir 1 jam kita cek. Sudah dingin. Ini sambil menservis mesin cuci, kita nyervis kulkas. Ini kondisinya masih rendah banget ampernya. Ini udah 10 PSI, ini udah benar-benar normal. Ini waktunya sekitar dari awal pengisian buka freon sekitar 1 jam. Enggak ada 1 jam, sekitar 50 menitan. Kalau evapnya bersih cepat masuknya, cepat masuk, saljunya bagus, di filter nggak terlalu panas. Ini benar-benar sudah maksimal dinginnya, dipegang sudah terasa kasar. Untuk memastikan kita bisa pakai air, dicelupin terus ditempelkan. Kalau lengket berarti udah bagus. Dan kita sambil kita minum, kita tinggal potong pipa ya. Ini pipanya sudah saya potong, sudah saya las. Dan ini saran untuk pengisian freon, jangan pakai pipa kapiler ya. Kalau pipa
pakai pipa kapiler usernya nggak suka biasanya. Harusnya kita mirip dengan pabriknya. Kita masukin ke dalam supaya aman dari benda-benda ya, atau nyangkut-nyangkut apa gimana gitu. Udah kita akhiri semua. Udah jadi. Terima kasih sudah menonton. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses untuk anda semua. Jangan lupa di subscribe ya. Udah benar-benar bagus bersalju.